Winda Distiana. Perkenalkan nama saya Ita Masari. Perkenalkan nama saya Yuliana Rahman. Perkenalkan nama saya Winda Kalisa. Saya Raditya Fikri. Baiklah, yang materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan apa itu komunikasi sel. Komunikasi sel itu sendiri adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya. Persinalan sel berkembang pada awal sejarah kehidupan, contohnya Saccharomyces cerevisiae yang telah diteliti oleh para ahli bahwa sel ragi pada Saccharomyces menggunakan sinyal kimiawi untuk mengidentifikasi jenis pasangan yang berlawanan dan menggali proses perkawinan. Terdapat tipe pasangan yang disebut A dan A. Sekian, makasih. Baiklah, saya Winda Distiana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis komunikasi sel. Jenis-jenis komunikasi sel itu ada dua. Yang pertama, komunikasi antar sel atau biasa disebut intercellular signaling, sistem penghantar informasi atau sinyal dari sel yang satu ke sel yang lainnya atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. Dan kedua, komunikasi dalam sel intercellular signaling. Nah, kelangsungan hidup sel atau organisme, homeostasis sel normal, perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan sistem imunitas. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tahapan komunikasi sel, yaitu proses komunikasi sel dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, penerimaan atau reception, merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel target. Sel kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Yang kedua, transduksi, diawali dengan pengikatan molekul sinyal mengubah protein reseptor. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik. Pada sistem satelit, pengikatan epinefrin ke bagian luar protein reseptor dalam membran plasma sel hati berlangsung melalui serangkaian langkah untuk mengaktifkan glikogen fosforilase. Yang ketiga, respon. Pada tahap ketiga, pensinyalan sel, sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini dapat berubah hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalisis oleh suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton atau pengaktifan gen spesifik di dalam tubuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam reseptor yang membantu proses komunikasi sel. Yang pertama itu reseptor yang mempunyai koneksi dengan ion channel. Reseptor ini membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atas peningkatan suatu neurotransmitter. Kemudian reseptor yang mempunyai koneksi dengan G protein, yaitu mempunyai nama lain G protein linked reseptor atau GPLR. Kemudian dilanjutkan dengan reseptor yang mempunyai koneksi dengan tirosin kinase, yaitu reseptor yang merupakan faktor pertumbuhan. Reseptor kinase juga merupakan reseptor membran yang melekatkan fosfat ke tirosin protein. Sekian dari kami. Kemudian akan dilanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, saya Winda Kalisa akan melanjutkan materi tentang parasin signalin. Molekul pembawa sinyal dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan ke lingkungan sekitar. Sel targetnya letaknya berdekatan, dirusak oleh enzim ekstraseluler. Contohnya epinefrin dan non-epinefrin, estrogen oleh sel ovari. Selanjutnya yaitu endostrin signatin, dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan
melalui sirkulasi sistematik atau aliran darah. Sel target letaknya jauh, contohnya hormon pertumbuhan, EGF dan PDGF, insulin, tiroid, estrogen, progesteron. Selanjutnya yaitu didistribusikan dalam bentuk bebas atau terikat dengan protein. Contohnya yaitu globulin, tiroksin, kortikosteroid, albumin atau aldosteron. Baiklah, itulah hasil dari materi saya. Saya lanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu intercellular signaling, dibagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi kontak langsung. Yang kedua, persinyalan parakrit. Yang ketiga, persinyalan sinaptik. Dan yang terakhir, persinyalan endokrin. Komunikasi kontak langsung merupakan sel-sel yang berdekatan harus membuat kontak fisik untuk meneruskan sebuah informasi atau sinyal. Contohnya yaitu terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan yang berkomunikasi dengan kontak langsung, di mana sel tumbuhan atau sel hewan ini memiliki sel junction yang secara langsung menghubungkan sitoplasma dengan sel sebelahnya, di mana pada sel hewan dan sel tumbuhan ini terdapat plasma membran yang berukuran 0,2 nanometer sampai 70 nanometer. Selanjutnya yaitu signaling lokal pada sel hewan, itu dapat berkomunikasi melalui interaksi antara molekul-molekul yang menonjol dari sebuah permukaan sel. Selnya itu berbentuk bulat dan terdapat tonjolan di permukaan selnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.